Assalamualaikum Ibu Adli, apa kabarnya hari ini? Wa- Waalaikumsalam. Ah, Alhamdulillah baik Ibu Irma. Ibu Irma sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu. Gimana pekerjaannya belakangan ini? Apakah semuanya lancar? Alhamdulillah lancar Bu, tapi ya ada sendet-sendetnya juga sedikit ya, nggak semuanya lancar sesuai dengan harapan kita. Oh gitu ya. Pantesan nih mukanya kayaknya ada masalah-masalah nih sedikit ini. Kira-kira apa ada yang perlu dibicarakan dengan saya, Ibu? Eh, Sebenarnya sih ada Bu ya, cuma kan cuma juga kita guru ya masalah kita ya. Iya. Itu aja Bu ya setiap tahunnya, cuma ya mau nggak mau kita harus tetap eh, menyelesaikannya ya ataupun memberi solusi terhadap peserta didik kita, karena kan sekolah itu kitalah ibunya, kitalah mamanya. Iya. Masalah gini Bu, ada di kelas saya yang saya sendiri wali kelasnya, itu ada sekitar 2 anak lah yang tidak eh, bisa tidak mengenal huruf gitu Bu. Bukan nggak mengenal sih, tidak bisa merangkai kata, tidak bisa mengeja ya kalau kita bilang ya. Tidak bisa mengeja, dia tahu huruf tapi saat kita suruh merangkai kata ataupun menyambung ataupun mengeja dia eee, sulit gitu Bu. Jadi kan di kelas itu kita juga hilang fokus jadinya ya kan. Iya. Jadi kira-kira obrolan ini Ibu tujuannya ini mau seperti apa ini? Apa yang mau kita lakukan atau Ibu ingin lakukan? Yang ingin saya lakukan, saya ingin memberikan sedikit pendampingan eee, pendampingan lebih dekat lagi lah ke si anak itu Bu, pendampingan khusus lah bisa kita bilang ya, untuk anak-anak istimewa kita, di mana biar anak itu juga tetap bisa membaca, tetap bisa Ya, merangkai kata-kata ataupun mengeja dan dia juga tidak jadi bahan ejekan teman-temannya, istilahnya apa, eee, tidak minder lagi lah gitu, motivasi dia untuk belajar itu lebih muncul gitu Bu, setelah dia bisa membaca dan mengeja. ya. Kira-kira Ibu sudah pernah berbuat apa begitu selama ini untuk membantu memunculkan kepercayaan diri anak-anak tersebut atau usaha-usaha yang Ibu lakukan selama ini sudah berjalan begitu? Ada sih Bu, belakangan ini saya sudah memberikan sedikit, privat lah kita bilang sama dia ya. Seperti misalnya di saat kita kan kalau guru mapel itu kan masuk seminggu sekali ya Bu, bisa sesuai dengan jamnya, kayak saya kan seminggu cuma 2 jam. Iya. Jadi saat saya masuk itu setelah saya memberikan, apa namanya, materi ke peserta didik yang lain ataupun memberikan wejangan-wejangan atau materi ke tempat lain, memberikan tugas lah kita bilang ke peserta yang lain, yaitu saya panggil, duduk di sisi kanan kiri saya yang mereka berdua itu, jadi dengan membawa satu buku dan alat tulis. Di situ saya mulai pertama menyuruh mereka menulis huruf dulu, ternyata huruf memang mereka bisa, kenal gitu, tapi saat saya nyuruh menulis misalnya Budi gitu, apapun satu kata yang terdiri hurufnya itu nggak banyak, itu udah mereka sudah mulai tidak bisa Ibu. Ya. Jadi kalau menurut Ibu dari apa yang pernah Ibu lakukan, tingkat skala kemampuan anak itu saat ini sudah di 1 sampai 10 di tahap berapa begitu, Bu? Eee, Skalaannya itu mulai dari, pertama saya mengenal mereka, di saat ajaran baru kemarin, itu memang kita bilang taruhlah di sekolah 2 ya, Bu, ya, namanya karena mereka mengenal huruf cuma tidak bisa mengeja ataupun membaca kata-kata, menyambung kata. Jadi, setelah saya kasih, bimbingan, beberapa hari ataupun bisa saya mempunyai waktu luang lah, tidak ada di saat saya ada jam kosong, kapan saya sempat lah Bu, gitulah kan. Sekarang mereka sudah berada di skala 4 itu Bu. Maksud saya di skala 4 ini mereka sudah bisa, eee
membuat itu, misalnya saya tinggal perintahin aja gitu, coba buat tulisan ibu pergi ke pasar, itu kan ringan gitu bukan, karena saya Iya. Bu panjang kali katanya, udah saya pendeki, tapi alhamdulillah sudah bisa itu, biarpun dengan butuh waktu yang lama kita harus menunggu mereka menulis. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira Alhamdulillah. iya, ada nggak hambatan yang pernah Ibu alami selama mengajar anak spesial tersebut Bu? Hambatan ya pasti ada ya Bu ya, itu hambatannya kalau kita di sekolah ini, waktu dan rekan sejawat Bu ya, kan nggak semua rekan sejawat itu sepaham sama kita ya, sebelum kita memberikan arahan ataupun motivasi kepada mereka, pengertian lah kita bilang gitu kan. Jadi saya berpikir kalau cuma saya sendiri kan, saya juga banyak kegiatan kita bukan dengan keadaan sekarang kurikulum mereka kita cukup banyak kegiatan. Jadi saya coba sharing. Pertama saya coba sharing dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah memberikan masukan yang positif karena saya di situ bilang ke ibu kepala sekolah, kalau gimana Bu kalau anak ini jangan paling nggak tidak minder lah dia dengan atau paling nggak untuk bisa membaca aja dia udah syukur kali. Nah, kalau boleh Bu, saya bilang saya izin mengasih pemahaman atau meminta izin kepada guru-guru mapel yang lain, bisa guru mapel lain masuk di kelas saya itu, dan saya pun lagi ada jam kosongnya ataupun ada luang waktu, saya akan memanggil anak itu Bu, untuk pindah ke ruangan lain yang bersamaan dengan saya gitu. Tapi ruangan itu ya sepi lah, nggak bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi biar mereka lebih fokus dan tidak minder gitu. Wah, luar biasa Bu ya, sudah dilakukan apa namanya, pemantapan terhadap anak tersebut. Jadi mudah-mudahan ini ke depannya lebih targetannya lebih tinggi lagi nih. Ibu kira-kira strategi terus tahapan yang tadi 2 ke 4, sekarang habis 4 ini mau kemana lagi nih? Mau berapa nih angkanya ini, tujuannya ini? Tujuannya Bu, kita lompatnya nggak usah terlalu jauh gitu Bu, bertahap selangkah demi selangkah aja. Tadi dari 2 ke 4 saya pinginnya anak itu di posisi di saat kan mereka sekarang kan kelas 7, mungkin nanti berapa bulan lagi atau beberapa minggu ke depan saya dikasih pelatihan bimbingan lagi atau belajar privat lagi. Mungkin insya Allah ke angka 6 Ibu. Jadi dari angka 6 itu nanti di saat mereka kelas 2 dan kelas 9 makin naik lagi Ibu. Oke, sudah angka 6, kalau ke angka 6 itu biasanya Ibu punya strategi nggak? Apa yang akan Ibu lakukan sehingga mencapai angka 6 tersebut? Terus apa yang Ibu prioritaskan terlebih dahulu terhadap anak-anak spesial itu tadi? Yang strategi yang saya lakukan, yang udah pasti Bu, di situ saya kan karena kita juga punya kesibukan lain, punya jam mengajar yang full, jadi memang sih di saat jam kosong, misalnya jam 1, 2, nanti jam ketiga kosong, itu kan memang waktunya mepet sih, tapi kan karena kita di sini rame, guru mapelnya juga rame, kita kan nggak bisa bekerja sendiri ya Bu ya, tanpa Iya. bantuan dan bimbingan dari teman-teman dan atasan kita. Saya sering berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan alhamdulillah ada beberapa guru yang jumlah jam mengajar 12 jam ditambah dengan pembagian tugas yang lain. Nah, di situ Bu, kebetulan alhamdulillah Ibu ini mau, ada namanya guru dari bidang studi agama, mereka mau meluangkan waktunya untuk membantu saya di saat saya nggak bisa mendampingi anak ini. Mereka lah yang membantu saya Ibu. Jadi prosesnya itu tidak terputus gitu Ibu. Di saat saya nggak bisa kan anak-anak ini nggak jadi vakum Bu. Jadi Betul. ada terus bimbingannya biarpun nggak dengan saya gitu Bu. Jadi lebih cepat bisanya, lebih percaya dirinya, lebih nampak lagi motivasi untuk terus bisa dan bisa seperti teman-teman lain lebih nampak lagi Ibu. Oke. Ya, kalau menurut Ibu, tadi kan ada guru-guru yang masih belum mau nih gitu. Rencana Ibu untuk menyiasati guru-guru yang lainnya juga ikut peduli itu apa yang Ibu lakukan? Yang saya ingin lakukan, saya kasih pemahaman Ibu kepada guru-guru yang bukan sebenarnya nggak mau sih, yang nggak mau meluangkan waktunya Bu ya, tidak mau berbagi waktu untuk anak-anak istimewa kita. Jadi saya suka lebih ingin memberikan motivasi kepada mereka. Seandainya saya kasih gambaran nih Bu, seandainya anak itu anak kita gimana gitu. Berpulang Ya. ke diri sendiri Ibu, seandainya anak kita ini kan sekolah di tempat lain, kejadian seperti mereka dan
juga mereka tidak ingin seperti ini gitu Ibu, kita kasih bayangan kepada mereka, apapun yang terjadi pada mereka, mereka nggak ingin dan apapun yang terjadi sama orang lain itu gimana kalau berpulang pada diri kita gitu Ibu. Alhamdulillah mereka lama-lama, terbuka gitu dan membantu mau mau berbagi Ibu. Wah, betul sekali itu, Bu. Kalau kita kembalikan ke diri kita begitu, Bu, ya, Heeh. sehingga kita mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak Mmm. tersebut begitu. Oke, kira-kira rencana Ibu ini akan dilakukan dalam waktu yang panjang atau Ibu mempunyai target tertentu? Targetnya sih kalau bisa dengan waktu yang singkat Ibu ya, tapi kalau memang anak kita kan mempunyai kemampuan yang, berbeda-beda Ibu. Kalau mereka memang pinginnya cepat karena mereka mempunyai kemampuan berbeda-beda, kalau memang harus cepat kenapa harus lama gitu Bu. Tapi kalau memang nggak memungkinkan mereka cepat bisanya, ya kita lebih banyak lagi kan, lebih sering lagi, istilahnya berarti udah meluangkan waktu lebih banyak ya Bu ya, lebih panjang, kayaknya menjadi rutinitas gitu, menjadi kegiatan Betul betul. berjadwal gitu. Iya iya. Iya. Terus kalau menurut Ibu dalam membimbing anak-anak yang spesial tadi, siapa sih yang bisa dapat membantu Ibu, yang selalu bisa setia membantu dan mendukung berjalannya rencana Ibu tadi? Yang jelas kepala sekolah mendukung penuh Ibu, dan ada beberapa guru yang mendapatkan tugas tambahan yang jam ngajarnya 12 jam tatap muka di kelas, dan 12 jam lebih kan mereka jam tugas tambahan Bu ya, seperti para wakil. Mereka alhamdulillah siap membantu Ibu, di saat mereka punya waktu luang, tidak ada jam tatap muka, mereka bertanya ke saya, "Bu, Fitri gimana yang anak Ibu yang tidak bisa baca tulis?" Alhamdulillah sudah mulai berkembang, "Bu, Ibu pada ngajar hari ini?" Misalnya, "Oh, Bu, Pak, saya full lah hari ini." "Gimana?" "Oke, saya bantu ya, ruangan mana biasa pakai?" "Bu, saya di ruangan ini." Alhamdulillah mereka memberi dukungan positif, Ibu. Oh, wow, alhamdulillah sekali ya, Ibu, ya. Iya, Jadi Ibu. sepertinya semua sudah bisa berkolaborasi dengan baik. Ya mudah-mudahan aja nih, Bu, berlangsung dengan baik dan lancar, Bu, ya. Itu Alhamdulillah, harapan kita Ibu. semua ya, Bu. Nah, ada lagi, Bu, saya pikir apa gagasan yang Ibu buat itu sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan hal ini berjalan dengan baik. Nah, selesai mungkin tahap pertemuan kita ini, nanti kita bisa ngobrol lagi nih, Bu, dengan Oke, cerita yang Ibu, luar terima biasa kasih sekali, gitu. Ibu, sudah mau Iya. berbagi, sudah mau mendengar gitu, keluh kesah saya dengan murid-murid saya, sudah Iya. bisa mencari solusinya, gitu. Nah, gimana tadi, sudah ngobrol gini, apa yang Ibu rasakan hari ini? Tadi agak sedikit, galau sih, sekarang alhamdulillah sudah sedikit, sudah plong lah gitu karena, akar-akar permasalahan yang timbul itu dapat masukan dari Ibu, dapat, pemahaman gimana cara solusinya, saya bisa mencari solusinya, berbagi, saling sharing dengan teman-teman untuk terus, berjuang demi anak-anak bangsa kita, Ibu. Iya, Ibu. Wah, mudah-mudahan ya, Bu, kita bisa sama-sama menuntun anak-anak kita menjadi Iya, anak-anak yang Ibu. bahagia, yang bisa membimbing mereka di Alhamdulillah. kehidupan yang berikutnya ya, Bu, ya. Semoga Amin ya mereka rabbal bermanfaat dan itu tidak menjadi suatu kekurangan bagi mereka. Iya. Iya, semoga Bu Adli jangan sedih lagi ya. Nanti Iya, kita ketemu insyaallah, di Ibu. Saling lain berbagi, Bu, ya, bisa, iya. berbagi untuk anak-anak kita lebih senang sekali, Ibu. Terima kasih, Ibu Irma. Iya, sama-sama Ibu Adli. Kapan ada waktunya boleh sharing lagi ya, Ibu. Boleh, dengan senang hati, ya. Ya, Ini kita cari kita punya tempat yang aktivitas lagi ya setelah ini iya, ya. Bu, ya, kapan-kapan kita cari sharing untuk sharing lagi. Oke, Ibu Adli. Oke, terima kasih Ibu Irma. Ma.
Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Adli. Gimana Ibu Irma kabar hari ini? Kayaknya cuaca di luar cetar sekali hari ini. Aduh Bu, alhamdulillah baik Bu. Memang ya rada-rada puyeng Bu, panas sekali gitu kan. Ya, begitulah Bu. Kita lagi mencari sesuap nasi sebongkah berlian. Iya, alhamdulillah Ibu Irma masih sehat. Kita masih bisa bertemu lagi di hari ini. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah jumpa. Iya Bu. Sepertinya sudah banyak sekali unek-unek ataupun yang ingin kita ceritain ya, terutama tentang peserta didik kita, anak-anak istimewa kita. Ini saya lihat muka Ibu Irma pun kayaknya sudah bertumpuk ini yang ingin kita pecahin secara bersama-sama. Apa nih Bu Irma? Udah lama kita nggak jumpa, apa yang ingin Ibu Irma berbagi dengan saya gitu? Benar sekali Bu Adli, banyak yang pengen saya ceritain ini, tapi nggak usah banyak-banyak dulu ya, satu aja ini saya ada masalah sama salah seorang murid saya yang di kelas 11 gitu. Kebetulan di kelas 11.5 ini adalah kumpulan dari beberapa kelas 10 yang sebelumnya itu berpencar, akhirnya dipeta-petakan dapatlah kelas spesial ini dan ada anak spesial di situ. Saya bilang spesial kenapa? Karena anak tersebut mengalami kurang pendengaran. Anak itu tidak bisu, tapi hanya pendengarannya kalau dibilang tuli, itu tidak sepenuhnya tuli. Memang kalau saya bilang mungkin kalau dari 1 sampai 10 mungkin volume telinganya itu cuma ada 2. Jadi mungkin ada jarak 1 meter itu baru kedengaran kalau kita ngomong. Jadi kayak face to face gitu. Jadi saya berbisik kita gitu Bu ya. Iya, saya merasa kesulitan. Kalaupun berbisik enggak, kita juga harus dengan suara yang besar Bu saat ngomong dengan dia di telinganya begitu. Jadi apalagi kan saya guru bahasa Inggris nih Bu, dengan kata-kata yang berbeda dengan bahasa sehari-hari kan. Jadi saya merasa kewalahan ini Bu dalam menghadapi anak ini. Gitu Bu, pengen kali cerita banyak sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irma sudah berbagi, sudah mau menceritakan keluh kesah Ibu hari ini. Dari yang saya tangkap tadi kan itu anak Ibu tidak pendengarannya yang terganggu ya Ibu ya. Jadi sehingga dia kesulitan untuk menerima pelajaran, apalagi kayak seperti Ibu pelajaran bahasa Inggris yang bahasanya berbeda gitu Bu ya dengan bahasa yang dia gunakan sehari-hari. Dan dia juga menjadi minder otomatis Bu ya, pasti minder ya dengan teman-temannya karena pendengarannya ya. Iya Bu, dia malu Bu, dia minder sekali dia. Bahkan dia cenderung duduknya kan sendiri ya gitu di pojok gitu. Saya selalu bilang, ayo kamu duduknya di depan saya aja gitu. Jangan langsung ke pinggir, dia merasa kecil hati gitu dengan kondisinya dia. Iya, jadi saya suruh dia duduk tuh paling di depan begitu. Awalnya saya tidak mengetahui dengan kekurangannya, tapi kemudian temannya bilang dan saya juga tanya juga dengan beberapa guru yang lainnya ternyata seperti itu dan saya langsung tanya dia kenapa gitu, apa yang terjadi, terus kamu bisa dengar biasanya seperti waktu kelas 1 dia masih pakai alat pendengaran, alat bantu, cuman saya tanya kenapa sekarang tidak gitu. Iya Bu, rusak. Oke, udah rusak kenapa nggak diganti? Harganya mahal sekali. Jadi tidak mampu untuk beli alat pendengaran yang baru gitu. Dan itu saya menjadi kewalahan sebenarnya di pembelajaran saya itu. Bingung saya jadinya Bu. Kendalanya pasti ada Bu, besar sekali. Iya. Kalau dia mau membeli alat itu seperti tadi mungkin kendala di biaya mungkin ya Bu ya dengan faktor ekonomi. Jadi selama Ibu menghadapi istimewa kita tadi, langkah-langkah yang udah Ibu lakukan apa aja Ibu? Selain tadi mendudukkan dia di samping Ibu ataupun di sebelah Ibu, di saat jam Ibu, adakah tahapan atau langkah-langkah ide dari Ibu untuk tetap memberi pembelajaran yang lebih kepada anak istimewa kita ini Ibu? Ya, untuk anak tersebut saya pastinya pertama saya dudukkan dia di depan dengan teman sebangkunya. Saat saya memberikan pembelajaran secara menyeluruh dengan seluruh siswa, akhirnya saya panggil anak tersebut duduk di samping saya. Saya memberitahu bahwa
bagaimana cara membacanya, begitu Bu. Bahkan Bu, sampai saya rekam suara, kemudian kan ada Wah, headset enak ya. nih Bu. Iya, jadi saya rekam, jadi saya kasih kata beberapa kata yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini, setidaknya kosakata. Kemudian karena dia bisa menulis, oke, saya kasih catatan ini kosakatanya ini, artinya ini. Oke, kemudian saya rekam Bu pakai handphonenya. Saya rekam bagaimana cara membacanya, misalnya tujuan, purpose, tulisannya ada, cara membacanya bagaimana. Kalau artinya kan dia sudah tahu membaca itu, Bu. Jadi kemudian dia bisa mendengarkan, mengulangi dengan menggunakan headset. Jadi dia dengar sendiri begitu hasil rekaman suara saya dan itu diulang. Kemudian saya minta juga membantu anak tersebut melalui teman sebangkunya untuk memberitahu. Kadang-kadang ada hal yang miss gitu kan. Jadi waktu itu saat di kelas itu tidak sepenuhnya untuk si anak tersebut karena saya juga harus melihat anak-anak yang lain gitu. Jadi nanti temannya sendiri juga bisa membantu. Dan alhamdulillahnya teman sebangkunya atau beberapa teman yang lain itu tidak pernah mengucilkan dia. Mereka membantu sekali, hanya saja diri dia sendiri yang merasa aduh aku tidak senormal mereka begitu. Jadi kendala-kendala yang seperti itu saya hadapin sih. Kemudian saya juga tanya dengan beberapa guru, ada beberapa guru yang melakukan treatment yang sama, ada yang memang ya sudahlah kasih nilai kasih sayang begitu tanpa memperhatikan sebenarnya kebutuhan dari ilmu itu sendiri. Ya. Iya, jadi ya sudahlah kami ya selama dia hadir duduk kami kasih nilai aja gitu. Tapi kan tidak seperti itu siogianya karena kan sebenarnya dia kekurangannya itu bukan menjadi kelemahan bagi dia ya Ibu ya. Sesuatu yang spesial atau privilege buat dia. Harusnya dia sih bisa mengambil dari ilmu pembelajaran dia sehari-hari begitu. Jadi berarti si anak itu di balik kekurangannya kita terus memberikan motivasi bahwa dia punya kelebihan lain Ibu. Bisa itu kelebihan lewat dia menulis ataupun kelebihan lain yang dia bisa tonjolkan dari kekurangan dia. Dan luar biasa sekali Ibu Irma, tadi Ibu Irma bilang bahwa teman-temannya itu terus mensupport dia, memberikan dukungan kepada teman-temannya, dan bahkan teman-temannya itu tidak minder ya Ibu ya, berteman sama dia. Cuma Iya, dari diri dia sendiri ya Ibu ya, minder ya karena tidak bisa sesempurna mereka. Cuma dari kekurangan dia itu kan pasti ada kelebihan Bu ya, kita juga manusia tidak ada yang sempurna. Dengan semua langkah dan yang udah Ibu Irma lakukan, apakah Ibu Irma pernah tidak coba mencari solusi ataupun mencari solusi dengan kepala sekolah ataupun sudah berkomunikasi dengan orang tua mereka, orang tua si anak biar lebih langkah yang Ibu Irma lakukan itu lebih oke lagi? Iya ada Bu gitu. Saya kan tidak bisa mengatasin masalah ini sendiri ya. Saya coba ngobrol dengan beberapa guru, kemudian beberapa guru juga menyarankan coba kita ngobrol dengan guru BK. Karena saya pikir guru BK mempunyai sesuatu treatment yang baik buat anak tersebut. Kemudian masalah ini juga didengar dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengetahui ini karena ini kan anak kelas 11 ya, waktu di kelas 10 ini kan menjadi suatu dilema juga di awal-awal pembelajaran itu. Kebetulan dia kan baru masuk di kelas 10 dan kami merasa terkejut kita punya anak disabilitas sepertinya gitu kan. Jadi kemudian kepala sekolah memberikan saran dan ini juga disetujui sama teman-teman lain dengan BK juga kalau kita memberikan hari khusus untuk anak-anak yang spesial. Ternyata di sekolah kami tidak hanya anak itu saja, tapi ada juga anak yang tidak bisa membaca tulis itu masih ada Ibu. Jadi diberikan hari khusus itu setiap hari Jumat Ibu, itu 30 menit sebelum jam istirahat, anak-anak itu dibawa ke ruang BK, kemudian jadi itu bergilir hari Bu untuk mata pelajarannya. Misalnya pelajaran saya itu dapatnya di minggu kedua begitu ya. Jadi saya memberikan kalau kebetulan bahasa Inggrisnya untuk anak tersebut sih, yang saya cuma dapat anak ini, kalau yang anak baca tulis itu dengan guru yang lain begitu ya, tidak di mapel saya. Jadi saya berikan tadi tambahan
bagaimana dia mengucapkan dan mengartikan itu tadi dengan bahasanya yang Bahasa udah Bu ya, merekam ya. iya. Kemudian saya coba juga dia untuk menghafal beberapa kata panjang dan itu tetap direkam. Jadi saya hanya mencoba dengan memberikan solusi menggunakan headphone atau headset ya begitu ya. Dengan earphone atau headset itu untuk supaya dia bisa lebih jelas dengar suara pengucapannya. Kemudian dia bisa menuliskannya. Dan itu berhasil Ibu, saya pernah buat itu. Alhamdulillah. Iya, berhasil kan. Jadi teman-temannya itu juga terkejut sih karena saya bilang kamu tidak berbeda dengan yang lain. Kamu tidak berbeda, kamu sama, kamu normal, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kamu tidak akan menjadi seseorang yang gagal hanya gara-gara kelemahanmu. Kamu bisa menjadi seseorang Iya, yang Bu. saya bilang seperti itu. Dan di situ muncullah rasa percaya diri dia, oke, aku bisa. Memang Bu, karena dia pendengarannya kecil, otomatis juga bahasa yang dikeluarkan juga volumenya kecil Bu. Iya, Suaranya kecil, tapi kita bisa tahu berbahasa dengan baik gitu. Maafnya ya, kalau kita yang anak tunarungu kan kendala di bahasa itu lidahnya mungkin terlalu lebih pendek itu Bu. jadi agak cadel gitu. Tapi kalau Iya. ini normal. Jadi saya cuma bilang, oke, kamu bisa, kamu pasti bisa. Dan waktu presentase, Bu, saya coba kumpulkan dengan teman sekelompoknya nih. Dan dia dapat giliran untuk bagian dia nih, part-partnya dia untuk berbicara, menghafalkan itu, alhamdulillah bisa. Walaupun ada Jelas miss. ya Bu ya. Ya, saya bantu akhirnya, iya bisa ya teman-teman tepuk tangan Bu. Maksudnya, Luar ya, biasa sekali Bu Irma. ya sampai ada yang bercanda kan, ih bahasa Inggris dia gitu. Saya pikir itu menjadi satu penghargaan sama anak tersebut. Dia bilang, oh ya ternyata aku bisa gitu. Ya, jadi saya kalau misalnya anak itu menjadi seorang hebat, saya akan merasa ya cukup senang sajalah. Mudah-mudahan itu harapan saya Bu untuk kedepannya supaya anak tersebut bisa percaya diri aja lah. Iya. Alhamdulillah Ibu Irma, luar biasa sekali ya pengorbanan Ibu Irma, mulai dari membimbing anak itu di dalam kelas, berkomunikasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sendiri, sampai harus membagikan jadwal ya dengan guru BK, hari apa aja yang harus mendampingi anak tersebut. Alhamdulillah Ibu Irma, luar biasa sekali pengorbanan Ibu Irma dan guru-guru lain yang ada di sekolah Ibu Irma, saling berbagi, saling membantu untuk anak-anak istimewa kita yang ada di sekolah di mana kita bertugas. Ini setelah Ibu Irma melakukan beberapa langkah dan beberapa tahap, di skala posisi anak itu sekarang di posisi skala berapa Ibu Irma dari antara 1 sampai dengan 10? Kalau posisinya waktu itu ya Bu, itu anak itu ada di posisi 4 begitu. Tapi sekarang sudah ada di posisi 6, saya sudah senang sekali. Saya tidak berharap terlalu banyak. Jauh Ibu ya, tidak berharap jauh. Kamu harus bisa melampaui itu. Kamu harus bisa melampaui dari yang ekspektasi saya kan begitu. Tapi untuk saat ini mungkin perlahan-lahan ya Bu ya. Untuk sampai ini masih tahapnya 6 sih. Alhamdulillah dengan 6 aja sudah bersyukur lagi kita Bu ya. Berarti kita beranggapan itu sudah guru kita sudah berhasil gitu membimbing anak itu dengan skala yang sesuai dengan keinginan kita lah gitu di angka 6 itu, biarpun kedepannya insya Allah dia akan lebih berkembang lagi, dan kita juga sebagai guru sudah memberikan tanggung jawab kita untuk memberikan meluangkan waktu dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak yang istimewa. Dan kita intinya Bu Irma ya, terus Bu Irma memberikan motivasi pada anak-anak istimewa kita yang ada di sekolah kita, yang itu nanti akan menjadi amal jariah bagi kita. Mungkin dia akan jadi penolong kita di akhirat nanti, Bu. Amin, Ibu, amin. Yang Ibu Irma. Ya Allah, senang sekali saya ini udah ngobrol nih. Iya Bu, Bu, karena udah setelah kita sharing, berbagi dengan waktu yang sangat singkat ini. Iya, saya merasa ini nih Bu, udah merasa lega nih. Sepertinya saya sudah dapat pencerahan, dapat solusi yang akan saya lakukan ini Bu. Makasih banget nih Bu Adli sudah bantu. Sama-sama Ibu. Iya. Ini kapan ada waktuan kita berbagi lagi ya, atau nanti ke depan saya ada masalah Ibu Irma yang mencarikan akar permasalahannya sehingga saya bisa